Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya berada di Gua Hiro saat wahyu pertama turun? Mari kita meresapi momen bersejarah yang mengubah peradaban dunia ini. Pada suatu malam di bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat di Gua Hiro. Gua ini terletak di Jabal Nur, sebuah gunung yang berjarak sekitar 6 kilometer dari kota Mekah. Bayangkan, suasana malam itu, keheningan yang mencekam, udara gurun yang dingin menusuk, dan kegelapan yang hanya diterangi cahaya rembulan. Di dalam gua yang sunyi ini, Rasulullah SAW tengah bermunajat kepada Allah. Seperti yang beliau lakukan selama beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba, sosok malaikat Jibril muncul di hadapan beliau. Dengan suara yang menggetarkan, malaikat Jibril memerintahkan, "Iqra," yang artinya bacalah. Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca dan menulis menjawab dengan jujur, "Ma'ana bikari," yang berarti, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kemudian memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat kuat hingga beliau merasa sesak. Setelah melepaskan pelukannya, Jibril kembali memerintahkan, "Iqra." Dan kejadian ini terulang sampai 3 kali. Setelah pelukan yang ketiga, Jibril membacakan ayat-ayat pertama dari surah Al-Alaq. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Momen ini menandai awal dari turunnya Al-Quran dan dimulainya risalah kenabian Muhammad SAW. Wahyu pertama ini mengajarkan kita tentang pentingnya membaca, belajar, dan mencari ilmu. Allah SWT memilih kata Iqra sebagai wahyu pertama, menunjukkan betapa pentingnya literasi dan pengetahuan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW yang gemetar dan ketakutan bergegas pulang ke rumah istrinya, Khadijah. Dengan tubuh menggigil, beliau meminta untuk diselimuti sambil berkata, "Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah dengan kebijaksanaannya menenangkan Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mencelakakan beliau, karena Muhammad SAW adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Peristiwa di Gua Hiro ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Pertama, wahyu tidak turun di istana atau tempat mewah, melainkan di sebuah gua sederhana. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada kemewahan duniawi. Kedua, pemilihan kata Iqra sebagai wahyu pertama menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kita diperintahkan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ketiga, sikap Khadijah mengajarkan kita tentang pentingnya dukungan moral dan kepercayaan dalam menghadapi situasi sulit. Sebagai istri yang bijaksana, dia mampu menenangkan dan menguatkan Rasulullah SAW. Sahabat yang berbahagia, kisah turunnya wahyu pertama ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah momentum yang mengawali perubahan besar dalam peradaban manusia. Dari Gua Hiro, cahaya Islam mulai memancar ke seluruh penjuru dunia. Mari kita ambil hikmah dari peristiwa agung ini. Jadikan semangat Iqra sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu
bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.